Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Juang SNBT balik lagi bersama channel JQ Math. Kembali lagi kita melanjutkan soal pembahasan dari video sebelumnya ya untuk pengetahuan kuantitatif, di mana di soal sebelumnya kita telah membahas 5 soal dari 35 soal yang akan kita bahas ya teman-teman ya. Ini adalah 5 soal yang telah kita bahas di video sebelumnya. Nanti di sini akan kita lanjutkan ya teman-teman untuk pembahasan video seterusnya sampai dengan soal nomor yang terakhir di sini adalah soal nomor yang ke-35 teman-teman. Di sini sampai soal nomor 35 ya. Oke, untuk kali ini kita langsung saja ya melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu kita masuk ke soal yang ke-6 teman-teman di sini. Untuk soal yang nomor 6, di sini diketahui titik A yaitu min 1,2, B 2,5, dan C adalah min 4, C 5, min 4 adalah titik-titik sudut segitiga ya teman-teman ya, A, B, C. Persamaan garis tinggi segitiga melalui titik B adalah untuk menentukan persamaan garisnya, kita harus cari tahu terlebih dahulu garis tinggi itu apa sih teman-teman? Garis tinggi itu merupakan ruas garis yang tegak lurus yang ditarik dari titik sudut segitiga ke sisi yang berhadapan dengannya. Berarti di sini misalnya di sini ada segitiga ya. Segitiganya ABC. Ini kita gambarnya random ya teman-teman ya. Ini misalnya ini titik A ini sama dengan min 1,2, B-nya sama dengan 2,5, C-nya di sini sama dengan 5, min 4. Sebenarnya kita bisa menggambar pada bidang kartesius, tapi dalam SMBT kan dibutuhkan kecepatan dalam mengerjakan soal ya. Jadi kita ambil segitiga random, yang penting titik-titik sudutnya itu sesuai. Dari sini, berdasarkan definisi dari garis tinggi, yaitu garis yang tegak lurus, yang ditarik dari titik sudut B ya, ini ya berarti ya. Titik sudut B ke sisi yang yang berhadapan dengannya ya. Berarti ini adalah tegak lurus, teman-teman. Dari sini, tujuan kita adalah mencari persamaan garis tinggi yang melalui B. Artinya ini adalah persamaan garisnya. Ini adalah persamaan garis yang akan kita cari. Untuk menentukan persamaan garis ini, teman-teman hanya eh, menggunakan konsep SMP ya, teman-teman. Langkah awalnya kita perhatikan, kebetulan di sini garisnya adalah garis yang tegak lurus, berarti gunakan konsep persamaan garis yang tegak lurus yaitu M1 dikali M2 itu sama dengan min 1, M2-nya itu sama dengan min 1 per M1. Artinya di sini kita cari ini M2-nya, yang garis dari A ke C itu adalah M1-nya ya teman-teman ya. Oke, untuk M sendiri itu konsepnya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 untuk titik A dan C ya. Ini adalah konsep dari gradien pada titik ya. Berarti ini anggap aja X1, Y1, ini adalah X2, Y2 ya teman-teman. Berarti ini Y2-nya adalah min 4 dikurangi dengan 2 dibagi dengan X2-nya 5 dikurangi dengan min 1. Min 4 dikurangi min 2 itu min 6 dibagi 5 min kali min plus ya. Berarti 5 tambah 1 6. Min 6 bagi 6 ini min 1 untuk nilai dari M1. Dari sini kita bisa menemukan nilai dari M2 ya. Berarti M2-nya sama dengan min 1 per M1-nya adalah min 1, maka M2-nya di sini adalah 1 ya teman-teman ya. Di sini untuk M2-nya adalah 1. Selanjutnya teman-teman, kita fokus ke garis yang ini ya.
garis yang warna merah ini. Jadi, untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik dan gradien, konsepnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Berarti di sini yang kita gunakan adalah M2 ya. Ini sebagai X1 dan Y1-nya, karena ini garis yang kita cari, yaitu garis tinggi yang melalui B. Berarti ini Y dikurangi 5, sama dengan M2-nya itu adalah 1, X dikurangi dengan 2. Ini Y min 5 sama dengan X kurang 2. Kita menyesuaikan dengan pilihan jawaban ya. Misalnya min 2-nya kita pindah ke kiri ya. Berarti ini min 5 ditambah dengan 2 itu min 3 sama dengan X. Y pindah ruas ke kanan itu artinya min Y. Jika kita perhatikan pilihan jawabannya, jawaban yang benar untuk soal yang nomor 6 yaitu yang B, yaitu X min Y sama dengan min 3. Gimana untuk soal pembuka ya? Untuk lanjutan soal pengetahuan kuantitatif yang terupdate untuk SNBT 2024 ya teman-teman ya. Kita langsung saja ya teman-teman lanjut ke soal yang ketujuh nih. Untuk soal yang ketujuh, ini terdapat sebuah bilangan ya, ini teori bilangan ya, yang habis dibagi oleh 9. Tentukan nilai A jika A merupakan bilangan satu digit non-negatif. Berarti tujuan kita adalah menentukan nilai A ya di sini ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk mengerjakan soal nomor 7 ini termasuk mudah ya teman-teman. Ini bisa kurang lebih 30 detik ya. Yang penting teman-teman tahu konsepnya. Konsepnya itu adalah semua bilangan dijumlahkan, hasilnya itu habis dibagi 9 teman-teman. Berarti ini kita jumlahkan ya, tapi sebelum jumlahkan ini kita terlebih dahulu memperhatikan soal nomor 7 ini adalah soal isian singkat ya. Nomor 7 isian singkat untuk mencari nilai A. Oke, kita langsung saja jumlahkannya di sini ya. Berarti 1 ditambah dengan 4 tambah 1 tambah 5 ditambah A ditambah 1 ditambah 6 ditambah 1 dibagi 9, harus habis bagi 9. 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6 tambah 5, 11 tambah 1, 12 tambah 6, 18, berarti ini 19 ya. 19 ditambah dengan A per 9. Kita mencari sebuah bilangan yang habis dibagi 9 yang nilainya itu lebih dari 19 ya. Yang habis dibagi 9 nilainya lebih dari 19 itu adalah 27 ya teman-teman. Berarti di sini kita tinggal tentukan 19 ditambah A sama dengan 27. A-nya itu sama dengan 19 pindah ke kanan, artinya 27 kurang 19 hasilnya adalah 8. Dengan demikian, nilai A yang memenuhi itu adalah 8 supaya bilangan ini habis dibagi 9. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya soal nomor 7, di mana konsepnya itu konsep habis dibagi, kita jumlahkan semua bilangannya, di mana semua bilangan itu hasil penjumlahannya harus habis dibagi 9. Cukup mudah ya teman-teman untuk soal yang ke-7. Kita lanjut ke soal yang ke-8 teman-teman. Untuk soal yang ke-8, di sini diketahui Bang Alep. Bang Alep menawarkan, mudah-mudahan di sini nggak ada nama Bang Alep ya. Oh, Bang ya, biasa ini Bang ya ternyata. Bukan orang ya, ini Bang. Bang Alep menawarkan tabungan dengan suku bunga sebesar 5% per tahun, sedangkan Bang Bilep menawarkan tabungan dengan suku bunga tunggal sebesar 10% per tahun. Berarti sini Alep itu adalah 5% per tahun, Bileb itu ada 10% per tahun ya. Jika Binar menabung di Bank Alep sebesar 10 juta, Binar menabung di Bank Alep ya sebesar 10 juta, maka tabungan Binar akan menjadi 20 juta setelah berapa tahun. Konsep yang digunakan di sini cukup mudah ya. Kita gunakan konsep bunga tunggal, yaitu MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah N dikali dengan B. Di mana MN ini adalah tabungan akhir, MO tabungan awal, N ini adalah waktu, B ini adalah bunganya ya teman-teman ya. Oke, berarti kita perhatikan pada soal ini adalah MO-nya, untuk soal nomor 8 ya. 20 juta ini adalah sebagai
MN-nya. Oke, kita langsung saja coba kerjakan ya soal ini. Berarti 20 juta, kita buat kayak gini aja ya, 20 juta, sama dengan MO-nya itu adalah 10 juta, dalam kurung 1 ditambah N, dikali bunganya untuk Bang Alip itu 5% ya, artinya 5 per 100. Ini bisa kita bagi ya, nolnya bisa kita bagi, J-nya juga jutanya bisa kita hilangkan ya. Buat sini 2 sama dengan 1 dalam kurung. Ini kita samakan penyebut ya teman-teman ya. Atau di sini nggak usah samakan penyebut ya teman-teman. Kita nggak usah menyamakan penyebut. Berarti ini kan 1 juga ya. 1 dikalikan ke dalam itu hasilnya tetap. Berarti sini 1 ditambah dengan 5N per 100. Satunya pindah ruas ke kiri artinya 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Ini 5N per 100. Kita kali silang nih teman-teman. 1 kali 100 itu adalah 100 sama dengan 5N. Sehingga N atau waktunya di sini sama dengan 100 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 20 tahun. Dengan demikian, jawaban soal nomor 8 yaitu yang C, teman-teman, yaitu 20 tahun. Kita langsung saja ya, lanjut ke soal nomor 9 karena ini masih pada bacaan yang sama ya, teman-teman ya. Untuk soal nomor 9 masih pada bacaan yang sama di sini, perhatikan. Jika Anggi menabung di Bank Alep, oke, ada Anggi menabung di Bank Alep sebesar 6 juta. Alia, ini ada Anggi dan Alia ya, menabung di Bank Bilep sebesar 4 juta. Maka lama waktu mereka menabung agar selisih tabungan mereka menjadi 1,9 juta dalam berapa bulan. Ini tingkatannya udah mulai naik ya teman-teman ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita identifikasi dulu apa maksud dari soal ini. Ini tujuan kita adalah mencari selisih, mencari waktu di mana selisih tabungan di akhirnya itu yaitu 1,9 juta. Artinya di sini waktunya sama ya yang diminta ya, N-nya sama. Berarti di sini maksudnya adalah MN, kita misalkan yang terbesar itu nilainya adalah Anggi ya. Tapi hasilnya tetap sama kok teman-teman. Bakalan dapat nilai dari N-nya. MN atau tabungan akhir Anggi dikurangi tabungan akhir dari Alia itu sama dengan 1.900.000 rupiah. Selanjutnya, MN itu kan konsepnya MO ya. MO di sini ini MO-nya Anggi, ini MO-nya Alia ya. Berarti di sini 6 juta rupiah dalam kurung 1 ditambah dengan N dikali dengan B. B Bang Alep tadi ada 5% ya. 5 per 100 dikurangi dengan MN sama ya rumusnya ya. Ini rumusnya teman-teman. Yaitu MO. MO-nya 4 juta rupiah. Dalam kurung 1 ditambah N dikali dengan bunga dari Bank Bilep di sini adalah 10%, artinya 10 per 100 sama dengan 1.900.000 rupiah. Kita lanjutkan ya teman-teman, tapi sebelum itu kita perbesar terlebih dahulu ya, supaya lebih jelas di sini. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini. Oke, ini kita kalikan ke dalam ya teman-teman, tapi sebelum kita kalikan, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 5 per 100 itu sama dengan sama-sama bisa dibagi 5, ini 1 per 20, ini 1 per 10 ya teman-teman. Berarti ini bisa kita kalikan ke dalam. 6 juta kali 1 itu adalah 6 juta ditambah dengan 6 juta dikali dengan N per 20 ya. 6 juta, ini kali ke sini teman-teman. 6 juta N per 20 dikurangi dengan, ini juga kali ke dalam ya. 4 juta ditambah dengan 4 juta N ya. Per 10 sama dengan 1.900.000 rupiah. Kita sederhanakan lagi nih teman-teman, ada yang bisa disederhanakan. Nolnya ini bisa dicoret, 6 dan 2 bisa dicoret, berarti ini 3 ya. Ini nolnya juga bisa dicoret teman-teman. Berarti ini kita sederhanakan, kebetulan 6 juta ini bisa kita kurangkan dengan 4 juta.
hasilnya itu adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya yang ada variabel N di sini adalah berapa nih yang ada variabel N-nya teman-teman? Oke, maaf di sini ada kekeliruan ya. Ternyata minusnya juga di sini harusnya minus teman-teman. Karena min 4 juta dikali dengan N per 10 itu adalah min 4 juta N per 10. Berarti minus di sini ya. Berarti di sini 2 juta rupiah. Perhatikan yang ada variabel N-nya di sini 300.000 ya. 300.000 N dikurangi dengan 400.000 N itu sama dengan 100.000 N ya teman-teman ya. Sama dengan 1.900.000 rupiah. Selanjutnya 2 juta kita pindah ruas ke kanan ya. Berarti min 100.000 N itu sama dengan 1.900.000 dikurangi dengan 2 juta karena pindah ruas ke kanan itu hasilnya min 100 ya teman-teman ya. Sehingga di sini untuk N-nya itu sama dengan, maaf ini 100.000 ya. Karena 1.900.000 dikurangi 2 juta itu 100.000. Min 100.000 dibagi min 100.000 itu artinya 1 untuk N-nya. Perhatikan karena bunganya dalam tahun, berarti di sini N-nya itu dalam tahun juga ya teman-teman ya. Artinya di sini harusnya berapa bulan? Harusnya 12 bulan, teman-teman. Tapi di sini nggak ada pilihan jawaban yang benar ya. Mungkin di sini Kak ada salah referensi untuk pilihan jawabannya, tapi untuk jawaban yang benar di sini adalah 12 bulan ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-10. Di mana di sini kalau soal ke-10 adalah soal barisan, di mana barisannya diketahui rumusnya di sini ya. Ini rumusnya. Dengan AN adalah suku ke N pada barisan A10 ini diketahui yaitu 50. Suku ke-13 dari barisan tersebut adalah untuk mengerjakan soal ini sebenarnya kita hanya main substitusi aja ya teman-teman. Jadi bukan menggunakan konsep aritmetika ataupun menggunakan konsep geometri. Jadi di sini kita tinggal masukin nilainya tapi dengan memperhatikan yang diketahui yaitu di sini A10. Berarti kita mulai N-nya itu dari 10 teman-teman. Berarti di sini untuk N-nya sama dengan 10. Ini kita substitusi nih nilainya. Berarti A10 ditambah dengan A, N tambah 1 berarti A11 sama dengan 10 dikurangi 1 kuadrat ya. Berarti A10-nya 50 ditambah A11 sama dengan 81. Sehingga untuk A11 ini sama dengan 81 dikurangi 50 ya. Karena 50 pindah ruas ke kanan. Hasilnya 31. Selanjutnya kita ambil nilai N yang berurutan ya teman-teman. Untuk N-nya 11 dengan rumus yang sama juga nih teman-teman. Berarti A11 ditambah dengan AN tambah 1 berarti A12 sama dengan 11 dikurang 1 pangkat 2. A11 yaitu 31 ditambah dengan A12 sama dengan 100 ya. Karena 11 kurang 1 pangkat 2 itu adalah 100. Berarti A12-nya ini sama dengan 69 ya. Karena 100 dikurangi 31 yaitu 69. Selanjutnya ini N sama dengan 12 ya. Kenapa kita lanjut-lanjut sampai menemukan nilai dari suku ke-13 atau A13-nya teman-teman. Ini juga konsep yang sama ya yang digunakan. Berarti sini A12 ditambah dengan A13 ya karena N tambah 1 sama dengan 12 dikurang 1 kuadrat. A12-nya 69 ditambah A13 sama dengan ini 11 ya. 11 kuadrat itu adalah 121 ya teman-teman ya. 11 kuadrat itu adalah 121. A13 ini sama dengan 121 dikurangi 69. Ini sama dengan berapa nih jawabannya? Jawabannya itu adalah 52 ya teman-teman. Dan jawaban yang benar adalah yang B teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk pembahasan nomor 10. Oke teman-teman, untuk kali ini sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini sampai di soal nomor 10. Nanti next video selanjutnya kita akan bahas lagi soal selanjutnya dari nomor 11 sampai dengan nomor 35. Untuk itu buat teman-teman selalu dipantau terus channel JQMath ya karena kita akan banyak
membahas soal-soal terupdate untuk SNBT tahun 2024. Dan semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mempersiapkan mengikuti ujian SNBT tahun 2024. Dan semoga teman-teman mendapatkan hasil maksimal dan masuk ke kampus impian ya teman-teman. Untuk kali ini sekian ya dari Kak. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya untuk pembahasan nomor 11 sampai dengan nomor 35. Oke, untuk kali ini sekian ya teman-teman.